Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah materi kalkulus 2 untuk integral tertentu, lanjutan dari yang materi sebelumnya yang integral tak tentu ya. Apa itu integral tertentu? Definisinya adalah integral dari satu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu. Ada integral untuk batas atas B dan untuk batas bawahnya adalah A. Nah, batas atas dan batas bawah ini nanti akan dimasukkan untuk menentukan nilai dari integralnya. Nah, kaidah di dalam integral tertentu berlaku beberapa hukum. Jadi ditentukan oleh besar kecil atau sama dari batas-batas integral tersebut. Untuk integral yang batas atas B dan bawahnya A, jika A itu lebih kecil dari B, berlaku F di dalam kurung B itu dikurang F dalam kurung A. Nah, contoh di bawah itu ada integral dari X kuadrat dengan batas 2 dan 1. Nah, di sini nilai B lebih besar daripada nilai A ya. Sehingga yang dikerjakan lebih dulu adalah yang dimasukkan duluan adalah yang 2-nya. Jadi setelah dijadikan fungsi seperti ini ya, menggunakan rumus awal kemarin yang A dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1 ya. Jadi X kuadrat itu menjadi sepertiga X pangkat 3. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilai dari batasnya. Karena di sini 2 yang besar sehingga 2 yang kita masukkan di sini dan 1 juga kita substitusi juga masukkan ke sini. Nah, hasilnya menjadi sepertiga kali 8 ya, dikurang sepertiga kali 1. Nah, hasilnya 7/3. Nah, kaidah lain untuk syarat-syarat integral yang mempunyai batasan atas dan bawah, jika A-nya lebih besar dari B, maka ada minus di depan ya. Minus di depan kebalikan, sehingga batas yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. A-nya pindah ke atas, B-nya ke bawah. Oke, itu untuk yang nilai A yang lebih besar dari B-nya. Selanjutnya kalau ada yang sama-sama ya, sama nilai, maka kita bilang dia dx sama dengan 0. Nah, jika bilangan real ya, berlaku seperti ini, C B kurang A. Oke. Nah, jika F terintegralkan pada A, B dan C adalah sembarang dan dia bilangan real, maka kita kerjakan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ada proses penjumlahan dan pengurangan di dalam integral, jadi cara pengerjaannya sama ya, hanya kita melihat dikerjakan dengan 2 kali integral di masing-masing fungsi. Di masing-masing fungsi pertama ada fungsi f(x) kita kerjakan, kemudian dijumlahkan dengan yang gx. Kemudian sama juga dengan fungsi yang pengurangan. Jadi yang f(x) dulu baru dikurang yang gx. Nah, gimana kalau di sini A itu lebih kecil dari C, bilangan real tadi ya, lebih kecil dari B. Nah, kalau seperti itu, di sini integralnya menjadi seperti ini. Nah, batasan C-nya kita masukkan sehingga integral B dan A itu menjadi integral batas atasnya C dan bawahnya A, f(x) ditambah batas atasnya B, bawahnya C untuk f(x). Nah, ini untuk berlaku kalau C-nya itu di antara, ada C di antara batas atas dan batas bawah. Ini contoh soal. Hitunglah hasil integral dari contoh berikut. Ada integral batas atas 4, batas bawah 2, minus X kuadrat ditambah 6X minus 8 dx. Kalau ada bentuk seperti ini, kita selesaikan dulu yang
bagian dalam kurung ini ya. Nah, menyelesaikan sama seperti rumus sebelumnya yang tadi A dibagi 1 n plus 1 x pangkat n plus 1, sehingga ini kalau yang x kuadrat menjadi sepertiga x pangkat 3, yang 6x menjadi 6 dibagi 2x kuadrat dan 8x. Baru kemudian kita lihat batasnya. Nah, di sini yang 4 ini lebih besar yang atas daripada yang bawah, sehingga yang dimasukkan duluan nilai x-nya adalah yang 4 ya. Masukin 4. Oke. Kemudian diselesaikan, ini hasilnya ya, 4/3. Nah, jika ada soal seperti ini, integral dari 4x dx dengan batas atas 4 dan bawah 1, jadi sama seperti tadi, ini besar yang atas ya, sehingga tinggal dimasukkan saja 4x itu menjadi 2x kuadrat ya, x nya dimasukkan 4, x pertama, dan x kedua dimasukkan nilai 1, jadi hasilnya 30 ya. Nah, untuk akar, yang akar juga sebenarnya sama perlakuannya, hanya kita harus bisa membuat menyederhanakan untuk akarnya. Di sini 6 akar x dx dengan batas atas 12, batas bawahnya 3 ya. Nah, untuk menghilangkan akar itu kita bisa pangkatkan. Jadi akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah ya. Jadi ini sama saja dengan x akar x, atau akar x hilang menjadi x pangkat setengah. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu sebelum dimasukkan batas atas batas bawah. Nah, 6x pangkat setengah ini kita uraikan lagi ya. Jadi sama pakai rumus yang tadi sebelumnya yang awal, menggunakan rumus A dibagi 1 plus n x n plus 1. Nah, di sini 6 ya, A-nya 6 itu dibagi n-nya setengah, berarti 6 dibagi 1/2 atau 6 dibagi 3/2, sehingga 6 kali 2 12, 12 dibagi 3 adalah 4. Oke, 4x. Nah, yang pangkatnya yang n plus 1 di satunya lagi itu menjadi apa? Menjadi 1/2. Nah, setengah kita balikin lagi sehingga di sini menjadi akar x lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai masukkan substitusi nilainya. Yang ini yang lebih besar adalah 12, sehingga 12 kurang 3 ya. Kita masukkan akar x untuk 12 dan akar x untuk 3 ya. 3 dan 12 masukkan. Untuk bisa dia dikurang menjadikan hasil, maka akar 12 harus kita pecah ya. Di sini akar 12 ini sama saja dengan akar 4 dikali akar 3 ya. Nah, akar 4 itu 2. Jadi sisa akar 3 ya. Nah, akar 4-nya 2. 2 dikali 12, 24 ya, dikali 4. Sini 24 kali 4 ya, 96. Oke, 96 dikurang 12 ya, 4 kali 3, 96 kurang 12 menjadi 84 akar 3. Oke, jadi bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya pemfaktoran seperti ini ya? Ya, seperti biasa dikerjakan dulu yang dalam kurung. 2x kuadrat minus 3x kuadrat. Berarti kita selesaikan itu dulu. 2x kuadrat minus 3 dikali 2x kuadrat minus 3. Hasilnya ini ya, 4x pangkat 4 minus 12x kuadrat plus 9. Nah, di sini kita lihat masih lebih besar yang batas atas, sehingga substitusi dulu yang duanya. Oke, 2 masukkan. Baru kemudian minus 1 dimasukkan di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Oke, ini soal-soal latihan gampang ya di rumah. Coba-coba yang sederhana dulu, nanti coba yang akar-akar. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.